Untuk itu kita akan memulai ibadah kita. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta Robi Marpang untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan yang baik, kembali semua akan kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karena rancangan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Terlebih buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Tanaka Tuhan. 61 tahun hamba-Mu boleh hidup di muka bumi ini. Dan selama itu juga Engkau perhatikan kehidupannya dan pakai hidupnya dengan luar biasa. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas kemurahan-Mu. Engkau panggil kembali hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Rudianto Tanaka, ke pangkuan-Mu ya Tuhan. Secara lahiriah kami bersedih ya Tuhan, tapi kami percaya penghiburan dari Roh Kudus akan menjadi milik kami, milik keluarga besar dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan sebab itu Tuhan, kami mau serahkan juga ibadah penghiburan dari Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia Kepulauan Riau bersama dengan wanita Betel Indonesia Korda Kepri dalam tangan kuasa-Mu. Awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah penghiburan ini, kuasa Tuhan yang bekerja, kuasa Tuhan yang mengurapi kami semuanya, baik keluarga besar yang ditinggalkan, baik jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan kami juga Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan sempurna atas kami. Kami serahkan dan kami taruhkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah kami malam ini. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dari Bapak Pendeta Rudianto Tanaka, bertemu dengan Tuhan di surga. Waktunya sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Di sini kami berdoa buat Ibu Ruth sekeluarga, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi, Allah turut bekerja. Biarlah Ibu Ruth dan keluarga tetap kuat di dalam Tuhan, meneruskan estafet pelayanan yang ditinggalkan oleh almarhum, sehingga jiwa-jiwa boleh dipersembahkan untuk Tuhan.
Kiranya lagu pujian yang kami maukan pada malam hari ini itu boleh memberikan kekuatan baru. Kami akan mempersembahkan lagu pujian Tuhan dan untuk kita semuanya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Atas pujian dan penghiburan yang telah disampaikan oleh GBI Batam. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari PAW GBI Batam. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom Bapak dan Ibu dan keluarga, Bu Rudi maupun anak cucu menantu semuanya, shalom. Kami dari tim Praise and Worship Gereja GBI Rock Batam akan mempersembahkan pujian buat kita semua. Ini lagu kesukaannya Pak Rudi. Setiap kali nyanyi pasti senang dia. Dan kita akan berikan pujian. Yang tak pernah timbul di dalam
pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Rasanya Dia berubah, alasanmu melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Rasanya tak berubah, alasanmu melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya Dia berubah, alasanmu melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Kita akan pujian ini dari awal kami jemput jemaat untuk dapat bangkit berdiri. Haleluya, Yesus Tuhan dari semula. Dari semula telah tertata hidup dan tanganmu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana yang indah, Rencana indah telah Kau siapkan dari masa depanku, penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Tuhan, sampai napas penghabisan kita harus tetap melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan sebagian daripada isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu. Hamba sangat terbatas, namun Allah Roh Kudus, Engkau sang firman, Engkau sang pemilik firman itu yang akan memberikan pengertian bagi kami, terkhusus buat keluarga. Dan doa kami Tuhan, biarlah keluarga dikuatkan, Roh Kudus sumber penghiburan bagi mereka, Engkau yang memampukan mereka untuk melewati. Kami serahkan Tuhan seluruh Tuhan perjalanan. Izinkan saya untuk boleh mengucapkan kata maaf apabila selama dalam kehidupan Bapak saya banyak bersentuhan dengan banyak orang. Saya tahu beliau banyak memberikan nasihat, banyak memberikan masukan. Mungkin ada yang salah, saya sebagai anaknya mewakili untuk meminta maaf. Tapi saya percaya apa yang dilakukan oleh almarhum bapak saya semuanya baik, semuanya mendatangkan kebaikan. Kalau pergi mesti kita gopong, kita gendong, ya, karena tekanannya saya nggak mengira kalau suami saya kena tekanan yang terlalu tinggi. Saya pikir dia adalah ada gula, ya, jadi saya nggak berpikir sampai itu. Dan hampir 3 bulan selama dia sakit stroke,
dengan berusaha payah kami pakai dokter, pakai terapi, pakai semua supaya suami saya bisa berjalan normal. Tapi ya puji Tuhan, beliau sudah hampir 3 bulan sudah agak normal berjalannya. Bukan normal sekali tapi masih harus ditahan, dipegang. Dan satu ketika waktu sebelum Pasca, beliau pengen sekali ke gereja karena dia tahu bahwa dia tidak bisa ke gereja. Dia ngotot, aku pengen ke gereja sayang. Jangan yang gereja kita ini kan naik, bukan tidak dalam, tidak apa-apa. Aku harus melihat anakku. Dia ingin melihat jemaatnya dan dia paksakan untuk ke gereja. Akhirnya dibopong, dinaik untuk ke gereja. Saudara, ada yang angkat. Terima kasih, di sini ada Pak Freedom, ada para pengerja yang mengangkat hambanya naik sampai ke atas, dituntun dengan pelan-pelan sampai duduk di atas, pakai masker, protokol semua lengkap. 2 kali dia datang di ibadah, dan Pasca juga dia tetap datang melihat banyak anak-anak muda dalam gereja kami, dan dia semangat sekali. Dan waktu tanggal 14 kemarin, memang tanggal 10, memang kami berdua ini agak gak enak badan, flu. Ya, dipikir flu, oh iya flu. Kami flu, terus akhirnya suami saya bawa ke rumah sakit, ke Awal Bros. Kami juga ke Awal Bros. Nggak taunya kami diperiksa positif. Wah, kok positif ya itu? Tapi saya berdoa Tuhan baik. Dalam waktu sekejap, 1 minggu kami dinyatakan negatif. Baik, ini sudah berjalan kurang lebih hampir 3 minggu, 4 minggu. Ya, dengan usia yang 65. Dan suami saya bukan karena kena COVID-nya atau itu enggak. Sebab itu dia kena stroke. Dia memang sudah ada ginjal, saudara. Ada yang harus cuci darah, tapi dia nggak pernah mau. Karena dia sudah ke Singapura, dia cukup dikasih obat. Dia suruh cuci darah dan badannya itu sudah merah semua, kayak gatal gitu, saudara. Tapi kakinya juga bengkak, tangannya bengkak. Kalau ke gereja atau jalan, dia mesti harus menderita kakinya bengkak, tangan. Tapi kami tetap mengasihi dia terus. Dan sampai satu saat ketika dia sakit, saya selalu bilang, Tuhan kasih kesempatan untuk saya merawat. Meskipun dia nggak bisa jalan, sampai kapanpun saya sebagai istri, saya harus merawat dia. Dan selama pernikahan kami hampir kurang 35 tahun, kami berjalan dengan baik. Dan kami selalu guyon-guyon. Pak Rudi saudara tahu, orangnya suka guyon, suka humor. Dan waktu kalau malam dia tidak bisa tidur enak, saudara, di ranjang, dia selalu peluk saya, ya, dengan badan yang nggak bisa bergoyang, kan stroke. Selalu kami tiap hari malam guyonan, dan kami tidak ada. Pak Arifin tanya, Ruth ada pesan Ruth? Pak Rudi, nggak ada pesan apa-apa. Saya tahu bahwa saya nggak merasa bahwa suami saya secepat itu pulang. Saya nggak ada rasa, nggak ada mimpi, nggak dapat sekali. Bahkan waktu masuk rumah sakit kita berdua masih guyonan di dalam kamar berdua. Pokoknya itu seneng, happy terus, saudara. Seolah-olah kita nggak mau berpisah. Terus akhirnya sampai saya lebih dulu pulang karena harus pulang, tenaga saya sudah kuat pulang. Suami saya yang harus nunggu. Akhirnya sampai kurang lebih hampir 3 minggu, mau berjalan ke 4 minggu, dia kekurangan darah. Terima kasih buat yang sudah mendonorkan darah setiap hari. Butuh darah 3 kantong, 4 kantong, 5 kantong, tengah malam, pagi-pagi. Saudara, tapi Tuhan baik, yang kirim donor darah itu ada aja. Tengah malam jam 20 Tuhan kirim. Berapa kantong Tuhan kirim. Dan saya bersyukur saya punya anak-anak yang giat untuk mencari, semua untuk mencarikan donor darah. Tapi Tuhan juga sediakan. Dan kami terus berdoa minta Tuhan belas kasihan, beri kesempatan suami saya untuk saya menjagainya supaya juga masih bisa melayani Tuhan di gereja roh. Tapi kehendak Tuhan beda dengan kami, keinginan kami. Saya bersyukur sekali lagi. Hana bilang begini, Mama harus bersyukur ya, Mama kuat ya. Saudara tahu saya kadang-kadang nggak kuat, saudara, tapi saya sebagai wanita, istri penolong, saya harus kuat karena saya masih punya
anak 5, mantu 5, cucu 14. Kalau saya nggak kuat, bagaimana dengan keluarga saya? Anak-anak bilang, mama kuat ya, mama kuat. Tetap saya kuat-kuatkan saudara, padahal kadang-kadang lemah. Pengennya, aduh, ingat-ingat sampai hari ini saya nggak berani masuk kamarnya suami saya. Saya ingat saya nggak bisa tidur bangun terus. Dan puji Tuhan, karena bilang begini, mama bersyukur, papa itu dipanggil pulang dengan tidak keadaan COVID. Papa keadaan baik, semua baik, ganteng, sehat. Maksudnya bukan sehat, bukan yang sekarang ini COVID. Mama masih bisa melihat papa. Bahkan papa masih bisa disaksikan banyak orang, sampai anak-anak semua. Hana bilang, mama bersyukur papa bisa melihat 14 cucu, sampai yang terakhir Hana punya anak juga semua. Pak Budi bisa melihat anak-anak, bahkan semua pernikahan anak-anak kelima dia sudah bisa menghadiri. Ini yang saya bersyukur. Dan cucu-cucunya begitu mengasihi, engkongnya setiap hari dibawa. Begitu Pak Budi lemah, mereka juga menggandeng. Saya bersyukur juga malam hari ini, biarlah saudara memberi saya kekuatan, karena saya tahu tanpa doa saudara saya nggak kuat, nggak mampu. Jadi biarlah Tuhan memberikan kami wanita yang kuat menghadapi apapun. Saya percaya Tuhan akan menolong. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hana tidak bisa datang. Ini keempat ada anak-anak saya. Nomor 1 David bisa berdiri. David berdiri, anak pertama. David berdiri. Selalu ada kaitan antara pekerjaan dan pelayanan. Dia melihat apa yang dia kerjakan dengan tangannya adalah bagian dari misi untuk kerajaan Allah. Amen. Bapak Ibu, saya kasih Tuhan, khususnya Ibu Ruth dan keluarga besar, kami dari Badan Pengurus Daerah Kepulauan Riau, Gereja Bethel Indonesia, para pengurus lengkap, para gembala, dan juga pejabat dari Gereja Bethel Indonesia, dan juga sekaligus termasuk dari Bapak Ketua BPH GBI, Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham, juga telah menyampaikan kepada kami rasa simpati yang dalam. Kita kehilangan, BPD Kepri kehilangan seorang yang sangat memiliki dedikasi bagi pelayanan, seorang yang sangat bekerja keras, seorang yang humoris, demikian tadi keluarga menyatakan, dan memang begitu Bapak Ibu. Tapi satu hal kita tahu, loss for the world but gain for the kingdom of God. Bisa hilang bagi dunia ini, tapi Mazmur 116 ayat 15 itu menjelaskan dia berharga di mata Tuhan. Amen. Mungkin kita kehilangan, tapi kerajaan Allah bertambah satu orang lagi yang telah memenangkan banyak jiwa, yang telah menanam gereja, yang telah bekerja keras dan menjadi teladan bagi setiap kita. Memang hati kita bersedih, tapi satu hal kita juga bangga, ada orang seperti Bapak Pendeta Rudi Tanaka yang pernah bersama-sama dengan kita. Sebab itu Bapak Ibu, biar kiranya apa yang dilewatin, khususnya keluarga, legasi warisan ilahi yang sudah ditinggalkan oleh almarhum Bapak Pendeta Rudi Tanaka, kiranya keluarga bersama keluarga besar GBI Rock Batam atau Kepulauan Riau secara khusus bisa melanjutkan semangatnya. Amen. Kerajaan Allah terus dibesarkan, dan Tuhan mau pakai GBI Rock lebih lagi untuk memenangkan jiwa. Amen. Sebab itu secara khusus kami berharap keluarga dari almarhum Ibu Ruth dan anak-anak bisa tetap bersama-sama menopang pelayanan yang ada di GBI Rock. Dan bersama-sama dengan Gereja Bethel Indonesia, BPD Kepri, kita akan selalu ada. Jangan sungkan untuk bercerita atau menyampaikan hal-hal yang perlu kami lakukan untuk membantu pelayanan bersama-sama yang ada di GBI Rock. Akhirnya Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kiranya setiap kita juga diingatkan bahwa waktu terus berjalan. Waktu tidak berhenti untuk kita, tapi lewat kehidupan hambanya mengingatkan kita selama kita hidup. Kita berikan waktu, kita berikan tenaga, kita berikan kesempatan yang ada
untuk kerajaan Allah. Amin. Melayani, setia sampai akhir. Amin. Untuk Ibu Ruth, kiranya Tuhan berikan penghiburan keluarga besar yang ada di Batam atau dimanapun, bahkan di luar negeri. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Ya, Papa sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Satu tempat yang lebih baik, lebih dari yang bisa kita berikan, Bapa di sorga sudah berikan. Kita satu tempat yang tidak akan hangus, yang tidak akan lenyap dimakan ngengat dan karat. Satu tempat, satu kota yang didirikan, dibangun oleh Bapa sendiri. Secara pribadi, secara khusus mewakili Bapak Ketua BPD, Bapak Pendeta Rene C. Adrians, dan juga Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Sinode dari Gereja Bethel Indonesia. Saya pribadi, keluarga bersama pengurus, dan juga titip salam dari Bapak Pendeta Hani Andris dari Gereja Bethel Indonesia Gedung Tabga, menyampaikan sekali lagi simpati yang dalam buat keluarga Ruth, keluarga besar Bapak Rudi, dan keluarga besar GBI Rock. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kenapa tidak kita nyanyikan lagu yang Hana tadi nyanyikan? Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban dan kita dalam doa. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempat Waktu Tuhan pasti
jadi yang kita sampaikan. Mana anak? Saya lihat kita semua. Salam bersyukur. Untuk cucu bisa ke depan sebentar, cucu. Jojo, Misal, Daryl.